Ya, selamat datang di Metro Lampung. Gimana sih ceritanya dari proses itu menjadi konteks menghargai proses, menjadi sebuah desain? Akhirnya kita sampai di rumah idaman klien kami satu ini. Namanya Rumah Runtun. Kalau dari bahasa interior itu namanya book match, Mas. Dari struktur gambar kadang-kadang kan dari pihak kantor ada yang beda gitu loh. Ya saling kerjasama aja lah. Ya teman-teman, beginilah arsitektur lokal rumah-rumah di Lampung. Halo, assalamualaikum sahabat Cikons. Kali ini kami ingin mengajak kalian untuk mengikuti perjalanan kami menuju kota Metro Lampung. Dari kantor kami di Sentul, kami menembus malam menuju Lampung menggunakan mobil dan nanti akan dilanjutkan menggunakan kapal. Yang namanya perjalanan sih pasti ada cerita-cerita seru ya. Contohnya kayak gini nih. Tiba-tiba mobil kami mogok saat perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Kami pun menunggu bantuan ditemani hangatnya mie instan untuk mencegah dinginnya malam. Setelah menunggu, alhamdulillah akhirnya bantuan kami datang. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan dengan mobil yang dibawakan rekan kami supaya aman sentosa sampai tujuan. Di penghujung malam, akhirnya kami pun sampai di Pelabuhan Merak bersama truk-truk lintas pulau yang turut menyeberang ke sana. Ya teman-teman, apa kabar nih semuanya? Jadi sekarang kita sudah berada di Pelabuhan Merak dan kita bakal loncat ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kita bakal set visit ke proyek kita yang ada di Metro dan beberapa hari lagi kita bakal handover dengan klien kita. Penasaran gak sih seperti apa perjalanan sampai ke proyek kita kali ini? Langsung aja yuk nonton video kali ini. Setelah membelah lautan menggunakan kapal, akhirnya kami sampai juga di tol lintas Sumatera yang ada di Lampung. Di sini kami disuguhkan oleh arsitektur lokal yang sangat indah dan juga setelah beristirahat akhirnya kita langsung menelusuri jalan tol untuk bisa langsung menuju kota Metro. Akhirnya kita sudah sampai juga. Untuk cuacanya di Metro ini lumayan panas ya. Cuaca cerah makin membuat kami untuk bersemangat menjalani hari-hari di kota Metro. Ya, selamat datang di Metro Lampung. Jadi, dalam video kali ini, kami akan mengajak kalian untuk menyusuri dan mencari tahu ada apa aja sih sesuatu dan bangunan-bangunan yang menarik yang ada di kota ini. Ternyata asik juga ya di kota Metro ini. Kami pun langsung turun di pusat kota Metro. Dan ternyata di sini ada masjid yang diresmikan tahun 1969 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Seorang tokoh penting di Indonesia yang sejak saat itu masjid ini jadi ikon kota dengan kubahnya yang menyerupai permata hijau yang megah dan menawan. Nah, kebetulan guest house yang akan kita tempati mempunyai keunikan karena konsepnya menggunakan arsitektur lokal. Ya teman-teman, beginilah arsitektur lokal rumah-rumah di Lampung. Kita bisa lihat sendiri ya. Rumah-rumah di Lampung ini biasanya dibaluti oleh kayu-kayu. Dan juga emang di Lampung ini biasanya kalau rumah-rumah aslinya tuh memakai rumah panggung. Rumah lokal di Lampung ini biasa disebut nuwo sesat. Jadi filosofi rumah-rumah di Lampung ini menggunakan rumah panggung karena emang salah satunya untuk menghindari banjir dan juga agar sirkulasi udara di rumahnya itu berjalan dengan baik. Gaya arsitektur rumah di Lampung itu memang terkesan sederhana, tapi punya karakter kuat. Selamat datang di Rumah Runtun. Akhirnya kita sampai di rumah idaman klien kami satu ini. Jadi rumah ini menggunakan filosofi desain yang sederhana sebenarnya. Karena request klien kami itu pengen rumahnya itu sederhana, cuman dengan
aksen-aksen yang mewah. Jadi klien tuh ingin rumahnya itu punya focal point. Nah, focal pointnya itu berada di ruang keluarga yang ada di lantai 1. Coba bayangin deh teman-teman, kamu pulang bekerja, terus di rumah itu ada anak-anak nih yang sudah menunggu sambil bermain dengan riang di kolam renang. Setelah itu kita bakal bersantai di ruang keluarga. Itulah request dari klien kami satu ini, yaitu pengen deket banget ya sama keluarganya. Makanya kita sebagai kontraktor yang punya misi membangun rumah lebih tenang, ingin klien kami satu ini merasakan kehangatan bersama keluarga. Kami dibuat kagum dengan interior dari rumah ini. Mulai dari suasana sampai gaya desainnya. Kebetulan pada saat di lapangan sedang ada tim dari interior nih. Akhirnya, saya coba ngobrol sama salah satu tim interiornya. Nah Mas Ivan, saya pengen tanya dong, gimana sih sebenarnya detail dari konsep interior rumah itu gimana? Boleh banget dong Mas Rian. Jadi untuk rumah klien kita satu ini tuh overall konsepnya mengusung tema modern Mas. Oke. Karena untuk kliennya sendiri itu request sama kita untuk memakai konsep modern dan juga tidak mengaplikasikan motif-motif maupun ornamen yang terlalu berlebihan di dindingnya. Nah Mas, ada hal menarik apa sih di rumah satu ini? Untuk hal menarik, terutama di area living room ini ya Mas. Kita bisa lihat ke area sini ya Mas. Di sini kita ada wall panel dengan marble quadra yang masif ya. Ini menjadi center of attraction dari ruangan ini. Nah, yang menarik lagi adalah marble ini tuh sebenarnya satu Mas, satu doang, kemudian kita belah menjadi dua. Kalau kita bisa lihat nih di bagian tengahnya tuh ada belahannya. Iya, detail. Jadi mereka tuh sebenarnya satu dibelah jadi dua dan menjadi bentuk book match. Kalau dari bahasa interior itu namanya book match Mas. Jadi kesannya itu memberikan kesan yang simetris dan juga artistik untuk ruangan. Nah kemudian kalau misalkan di interior nih Mas, kita tuh ada ini, kita pakai model double stitch Mas. Double stitch itu kita jahitnya 2 kali. Karena kadang kalau misalkan sofa jahitnya cuma sekali, itu dia untuk kualitas ketahanannya tuh rendah. Kalau di interior itu kita pakainya 2. Kalau misalkan bisa dilihat nih. Jadi di sini tuh kita pakai jahitannya tuh nggak cuma sekali, karena emang rawan banget kalau misalnya ada anak-anak apalagi kan suka nggak bisa diem ya. Jadi takutnya kalau misalnya anak-anak jot-jot, loncat-loncat, jot-jot lagi. Iya, nanti malah takutnya gimana. Makanya untuk menanggulangi hal itu semua, teman-teman dari Siriors menggunakan jahitan yang 2 kali. Kalau di Sirior, sweat kita tuh biasanya kan sweat kalau misalkan digosok ini langsung bekas ya Mas. Kalau di kita tuh nggak begitu bekas. Kenapa tuh? Itu karena bahannya emang premium kita. Jadi kita dapat kelembutan dari sweatnya, cuma kita nggak dapat berantakan visual dari sweat itu sendiri. Iya. Bener sih. Ya, Teman-teman. Bisa dilihat, digosok aja juga bekas. Nanti teman-teman bisa lihat ya di detail-detailnya tuh. Ya. Sangat premium sekali sesuai dengan moto kita. Kita ingin membangun rumah layaknya membangun rumah sendiri. Untuk memberikan ketenangan bagi klien, akhirnya kami mengerjakan detail-detail dari rumah ini. Kita bisa lihat sendiri ya, sebelum hari handover tiba, para pekerja melakukan finishing akhir untuk ketenangan sang pemilik rumah nanti. Gak lupa kami juga tanya ke Bapak Mandor pengalamannya gimana sih pada saat membangun rumah runtun ini. Sekarang saya sudah duduk bersama Pak siapa Pak? Pak Surois. Saya pengen tahu kesulitan apa sih Pak waktu pada struktur itu ya? Kesulitannya ya mungkin ya dari gambar, dari struktur gambar, kadang-kadang kan dari pihak kantor ada yang beda gitu loh. Jadi kesulitannya itu loh. Cara menanggulanginya gimana sih Pak sama teman-teman waktu kerja itu waktu itu? Ya saling kerjasama aja lah. Saling kerjasama aja? Ya saling bantu-bantu. Intinya ya saling berbagi lah, berbagi pikiran itu. Tadi kan saya nanya struktur ya. Nah sekarang finishing nih. Kalau pada saat finishing ini, Bapak lebih baik pada pekerjaan struktur atau pada finishing? Lebih enaknya ya? Enaknya sih mendingan dari struktur aja sih yang enaknya. Gitu. Kalau finish itu mah ribet gitu. Ribet ya. Prosesnya lama. Kalau finishing itu kan satu titik itu nggak bisa gerak loh. Kalau struktur itu kan kita bisa bergerak, bisa badan bisa keringat loh. Kalau finishing kan paling satu titik itu. Detail-detail itu ya Pak ya. Nah Pak, satu lagi nih, harapan buat
rumah idaman satu ini tuh apa Pak? Bapak kan sebagai yang ngebangunnya nih bersama teman-teman lapangan. Harapannya saya ya mungkin ya untuk memuaskan owner, gak ada pembangunan yang jelek, rapi, yang memuaskan owner gitu aja. Amin ya Allah. Semoga rumah ini bisa sesuai yang owner harapkan juga ya Pak. Pak Surais, makasih banyak ya Pak atas waktunya. Mohon maaf atas mengganggu istirahatnya nih. Iya, iya. Ya Pak ya. Oke, siap. Selain melalui tangan-tangan yang cekatan dan terampil dari para pekerja di lapangan, pembangunan rumah ini juga tidak luput dari hasil kreativitas dan pemikiran arsiteknya. Jadi rumah runtuh itu terjadi tuh ini menarik sih. Jadi kita punya banyak perspektif untuk menuangkan cerita dalam rumah. Nah rumah ini itu tuh akarnya dari cerita klien yang menggebu-gebu terhadap proses hidupnya. Bagaimana dia tuh bisa mencapai titik sekarang, bisa membangun rumah ini tuh perjalanan tuh panjang gitu. Artinya di situ kita merumuskan bahwa oh klien ini memang menghargai proses, gitu, nggak hanya tujuan. Gimana sih ceritanya dari proses itu menjadi konteks menghargai proses, menjadi sebuah desain. Nah kita diawali dari depan sebetulnya. Ini ada kita mungkin Mas Rehan tahu di lapangan itu solid ya. Iya, benar. Maknanya sebetulnya pagar solid itu ada dua nilai. Yang satu itu menutup area private di belakang. Karena kan setiap proses perjalanan itu capek ya. Kadang kita perlu menutup diri dari hiruk pikuk kehidupan. Rumah ini juga akan terbuka lebar, akan keluar itu harus tetap tumbuh itu di luar gitu. Kita berhubungan dengan orang, gitu, mengembangkan bisnis dan sebagainya. Kemudian masuk ke belakang itu ada ruang keramahan. Di sini merupakan ruang tamu ya Pak. Betul, ruang tamu yang cukup besar tentunya. Dan ada 2 kamar tamu di sini dan 1 kamar mandi. Artinya di sini klien menghargai tamu yang datang gitu. Kemudian nah ini yang menarik sebetulnya. Kita menuju dari area publik atau area keramahan ke ruang semi public private gitu. Ini ada sebuah jembatan. Jembatan ini ada taman. Nah ini merupakan kalau saya sih bilangnya proses kehidupan ya. Secara harafiahnya ini kan taman. Iya. Taman itu nggak bisa hidup sendiri. Itu harus diurus lah ibaratnya. Jadi ya kita bagaimana perjalanan itu ya terus harus diurus, kita harus tetap berproses. Taman itu nggak akan tumbuh sendiri gitu. Mungkin iya di hutan, cuman ini kan konteksnya taman kecil dalam rumah, artinya perlu perawatan. Kemudian di belakangnya ada ruang kebersamaan, ada ruang makan dan juga ruang keluarga. Artinya tetap di dalam satu ruang ada proses, ada hasil. Seperti itu. Kemudian lanjut ke belakang, ini area kontemplasi merupakan area untuk menyendiri bagi si klien dari hiruk pikuk kehidupan dan sebagainya. Ruang-ruang ini menjadi recharge energi bagi si kliennya seperti itu. Jadi itu sih, setiap ruangan itu memiliki proses dan setiap ruangan juga memiliki porsinya masing-masing. Sebetulnya kenapa rumah runtuh ini terjadi sebetulnya dari nilai hidup yang klien lalui selama ini yang memang beliau sangat merayakan setiap prosesnya, nggak cuma hasil gitu sih. Pada akhirnya rumah itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi di dalam itu ada cerita yang diukir oleh pemilik dari awal mereka berjuang sampai mereka pada di titik ini. Setelah melewati perjalanan yang panjang, mulai dari proses desain sampai bisa dikerjakan oleh para pekerja di lapangan, akhirnya kami titipkan hasil kerja keras kami kepada sang pemilik rumah. Diwakili oleh direktur perusahaan, kami titipkan hasil kerja keras kami, buah pikiran kami ke dalam bentuk dokumen yang lengkap dan detail. Hal itu sebagai pertanggungjawaban tim kami pada klien yang senantiasa menunggu rumah impiannya jadi. Kami bangga sekaligus haru jika mengingat proses pembangunan yang telah kami lalui. Semoga setelah ini pemilik dan keluarganya senantiasa bisa menciptakan momen hangat dan menyenangkan di dalam rumah ini. Handover bukanlah sebuah akhir, tapi justru sebuah awal baru bagi kami untuk siap membantu orang-orang di luar sana mewujudkan rumah impiannya bersama kami. Karena kami percaya membangun rumah bersama Sikons jadi lebih tenang.